memang segala kebaikan itu tidak langsung berproses jadi. Ada prosesnya dari kecil, tapi karena dianggap baik, mudah-mudahan ini Rumi ini takjil ini menjadi budaya di Budaya. UMY dan Apa pelajaran yang bisa kita tiru dari kebiasaan orang-orang Timur Tengah itu ya, orang-orang luar negeri itu dalam memaksimalkan ibadah Ramadan ini? 2021 menjadi viral sekali. Kenapa? Karena sampai ke Diliput menutup TV ya. jalan Oh ya. Ring Ring road ya. Road itu ya, sampai saya dengan Pak Apik itu ICS ya, itu didatangi oleh 3 kompi. Nah, inilah yang kita perlu bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita jadikan budaya. Kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kita jadikan kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Halo Sobat Orasi Podcast, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi kita menyimak podcast Orasi obrolan seputar Islami. Sama saya Hijamil Fauji yang insya Allah beberapa menit ke depan akan membersamai waktu santai teman-teman untuk mendengarkan informasi menarik, obrolan bermanfaat, dan tentunya juga bernuansa Islami. Alhamdulillah, Sobat Orasi sekalian, saat ini kita telah mendekati penghujung bulan suci Ramadan ya. Bagaimana puasanya? Apakah masih kuat? Masih lancar ya teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan ibadah sampai akhir bulan Ramadan. Bagi sobat orasi sekalian yang mungkin baru pertama kali mengunjungi kanal YouTube kami, boleh untuk sekiranya bantu subscribe ya. Sebagai bentuk dukungan untuk kami, semoga kedepannya kami selalu konsisten istiqomah mengunggah konten-konten yang bermanfaat. Sobat orasi, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang asik untuk kita ajak ngobrol terkait dengan bulan suci Ramadan di kampus. Beliau adalah Kepala LPPI UMY, Ustadz Muhammad Khairuddin Hamsin, LC LLM PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Antum sehat Ustadz? Ya, disehat-sehatkan insyaallah. Oke, teman-teman, beliau adalah Ustadz Muhammad Khairuddin Hamsin ya. Kami biasanya panggil beliau adalah Ustadz Hamsin ya. Ya. Oke. Beliau adalah Kepala LPPI UMY juga sekaligus dosen di Fakultas Hukum UMY seperti itu. Teman-teman sekalian, di podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan Ramadan UMY ya. Tentunya yang sebentar lagi akan selesai. Juga mungkin nanti beliau karena memiliki pengalaman yang sangat banyak di luar negeri ya, terkhusus di daerah Timur Tengah ya. Nanti mungkin kita akan sama-sama menyimak cerita beliau bagaimana pemuda itu, mahasiswa di Timur Tengah itu dulu ketika Ramadan sangat dekat dengan masjid. Mungkin nanti akan ada pesan-pesan dari beliau bagaimana kita sebagai pemuda itu dekat dengan masjid. Nanti di penghujung kita akan membicarakan bagaimana caranya kita konsisten dan istiqomah untuk memaksimalkan ibadah setelah bulan suci Ramadan. Begitu Ustadz. Ya. Oke. Oke Ustadz, seperti tadi saya sampaikan terkait dengan Ramadan ya Ustadz ya. Karena Ustadz sebagai Kepala LPPI juga tadi sebagai penanggung jawab Ustadz ya kegiatan Ramadan UMY. Ini bagaimana Ustadz menuju akhir Ramadan UMY, bisa diceritakan? Ya, terima kasih Mas ya. Terima kasih sahabat orasi ya. Orasi. Nah, alhamdulillah ternyata UMY ini saya di LPPI itu kan sudah masuk tahun ke-12. Oh, Jadi sudah 12 tahun di LPPI ya. LPPI ya tidak banyak orang
mungkin mahasiswa tahu, kecuali kalau salat Jumat pun tidak ya. Awal-awalnya, tapi ini sebenarnya Ramadan di kampus itu bukan saja hari ini. Hmm, Jadi sebelum COVID itu mungkin sudah ada 5, 6 sampai 7 tahun ya kita Kegiatan melakukan Ramadan. kegiatan Ramadan itu. Tapi awalnya itu memang kerja kita itu kan masing-masing mencari dana. Saya Oh gitu. sebagai kepala LPPI eh, ke rektor, ke BPH, kemudian Pak Miftah sebagai kepala divisi itu mencoba menghubungi lembaga-lembaga keuangan, dosen-dosen dan sebagainya yang kegiatannya memang hanya berputar di masjid ya. Jadi kita ada buka puasa di masjid, ada kajian, itu kita sebutnya dulu panitia Ramadan di Kampus, kampus. RDK itu tuh ya, Ya, RDK. RDK ya. Nah, setelah COVID itu kan berubah. Pak Rektor pada waktu itu kita diskusi dengan wakil-wakil rektor, ini gimana mahasiswa kita Ramadan sementara di luar itu semua rumah-rumah makan itu kan tutup. Betul. Wah, itulah mulai yang namanya Rumi. Room, ya, Kan ini. namanya drive thru Tuh, ya kan, drive thru tahun berapa itu, tahun 2019 tuh tahun berapa, 2020 kayaknya San. 20 Itu ya. waktu saya pertama masuk kuliah itu. Ya 2021 menjadi viral sekali. Hmm, Kenapa? Karena sampai ke diliput menutup TV ya. jalan Oh ya, Ring Ring Road ya. Road itu ya, sampai saya dengan Pak Apik itu ICS ya, itu didatangi oleh 3 kompi di dinas itu, Hmm, polisi 1 truk, tentara 1 truk, waduh. Satpol PP 1 truk, karena UMY melakukan yang namanya istilahnya kerumunan, Oh, kerumunan pengumuman. ya. Dulu mau dipidana ya Ya. itu, mau ditangkap ya. Tapi ya alhamdulillah karena memang niatnya Rumi itu baik pada waktu itu, alhamdulillah berjalan dengan baik dan situlah langsung naik. Pak Rektor memutuskan itu sampai awalnya hanya 2.500 sampai naik menjadi 3.000. Sudah langsung meledak ya. Alhamdulillah sampai sekarang berarti tahun berapa sekarang masih jadi? 2005. Rumi, ya 5 tahun berarti ya. 5 tahun 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, ini sekarang kita sudah ada di 5.000. Mm-mm. Padahal COVID-nya sudah tidak Tidak ada. ada. Itu Hmm. artinya maksud saya itu begini, sahabat orasi. Memang segala kebaikan itu tidak langsung berproses jadi. Hmm. Ada prosesnya dari kecil, tapi karena dianggap baik, mudah-mudahan ini Rumi ini takjil ini menjadi budaya di Budaya. UMY dan kedengarannya ya, karena saya mungkin sudah tidak lama lagi di LPPI, kedengarannya ini semua orang merasa senang, UMY merasa senang, teman-teman mahasiswa juga merasa senang. Artinya apa? Berarti itu kan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan dari mana? Dari dampak adanya kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Itu dampaknya, ya. Teman-teman juga kalaupun tidak dapat juga tidak merasa rugi, sekalipun sudah antri, besok dapat lagi. Ya kita juga kalau ada kelebihan tidak merasa rugi, kita umpamanya hujan ada kelebihannya, ya kita bagi keluar, kita tidak merasa ada kerugian karena memang niatnya bukan itu, niatnya itu syiar Ramadan supaya kita mendapatkan kebaikan. Itu saya kira. Jadi sahabat orasi khususnya teman-teman yang ini ada 24.000 mahasiswa kita, tidak mungkin semuanya kita. Iya kan, tapi tadi baru kita bincang-bincang dengan Pak Gun, Pak Faris. Ini ada kebaikan yang alhamdulillah sudah mulai menjadi budaya di Kampus kita. UMY, ya khususnya masjid ini kan, Hmm. khususnya masjid ini ya, dari mulai tadi banyak nyari orang perorangan, tapi sekarang sudah dibiayai oleh UMY. Mudah-mudahan besok ada donatur-donatur dari luar. Saya dengar itu sudah mulai ada juga mau Alhamdulillah. menyumbang itu minuman dan Oh. sebagainya, itu untuk teman-teman karena itu ada kemanfaatannya. Itu ada kemanfaatan. Itu amal-amal baik yang sebenarnya
itu menggugah orang. Karena amal baik di bulan Ramadan ini artinya keberkahan. Nah, keberkahan itu bukan kita, Tuhan yang sudah menjanjikan bahwa dalam bulan Ramadan ini Allah mengatakan ana ajzibihi, saya yang memberinya pahala, bukan tidak dihitung pahalanya berapa. Tidak dipatok ya. Itu tidak dipatok. Ada orang mengatakan wah itu berapa ribu lipat atau berapa kali lipat, tidak. Ana ajzibihi, saya yang memberikan pahalanya, sehingga itu ada kebaikan. Nah, kita harap teman-teman sendiri juga yang antri itu adalah bagian dari kebaikan gitu kan, kebaikan. Mudah-mudahan itu berjalan terus menerus. Itu yang di Indonesia. Sekarang bagaimana? Masih ada pertanyaan lain kira-kira? Jadi itu Sobat Orasi ya. Tadi beliau sudah menceritakan sedikit ya. Padahal kan tadi ceritanya itu sudah 5 tahun lebih berjalan ya, tapi beliau menceritakan dalam hanya waktu 5 menit ya. Jadi saya tergambar ya Sobat Orasi sekalian, bahwa dulu di UMY itu ya kegiatan Ramadan ini merintis Pak ya, Ustaz ya, merintis ya dari awalnya cari dana sendiri sampai sekarang sudah ada dana sendiri dari universitas, dan alhamdulillah makin kesini makin banyak kegiatannya dan juga makin banyak antusiasnya dari para mahasiswa. Nah, itu dari sisi Ramadan di kampus UMY. Ya mungkin kalau saya mau menyebut angka kaget lah. Ya, angka kita itu dalam sehari itu sekitar 120 juta sehari loh. Saya yang mengajukan dana ke pimpinan itu 2,4 miliar. Ya Allah. Itu, dan itu bukan, pimpinan tidak merasa itu beban. Itu sebabnya saya kan merasa bahwa itu kemanfaatan. Tidak ada orang yang berpikir, saya bicara dengan siapapun, 130-an juta lah, 120 sampai dengan, ya karena mahasiswa itu 5.000 kali 2 kan, berarti 100 juta tambah yang lain-lain, 120-an juta per hari. Ya. Dan UMY tidak merasa miskin kok. Itu Ramadan, itulah Ramadan itu. Khairum min alfi syahr kan. Khairum min alfi syahr itu. Tadi harapannya yang disampaikan oleh Ustaz Hamzin adalah semoga kedepannya ada juga bantuan dari luar saja ya. Jadi memang orang-orang tergerak untuk bisa membantu ya. Dan memang fenomena di bulan Ramadan ini unik Ustaz ya. Memang orang-orang itu tergerak untuk berbuat kebaikan ya Ustaz. Ya mungkin tadi faktor karena memang puasa ini adalah Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya, asyamuli wa ana ajzibih, kata Allah sendiri. Ya. Juga Mas Ija ya dan teman-teman Orasi, saya cukup lama ya di luar negeri, 21 tahun. Ya karena dulu saya tidak pernah bermimpi. Ketika saya mahasiswa itu kan saya beberapa kali ditakdirkan berada di Masjid Haram ya. Berapa kali lah, pokoknya saya tidak tahu apa 3, 4 kali atau 5 kali selama bulan di sana. Ya kehidupan kita sehari-hari itu memang Ramadan itu siang malam tidak ada anunya. Dan kita melihat orang Arab itu juga terus terang sekarang mungkin sudah lebih modern. Itu namanya makanan kita tidak pernah beli. Jadi orang-orang Arab itu mengeluarkan makanannya pakai pakai truk. Itu ya namanya makanan-makanan yang sekarang sudah dapatkan di Indonesia, ada namanya kapsa, ada namanya kebuli, mandi dan sebagainya, biryani itu pakai truk, pakai pick-up itu teriak-teriak sabilillah dan itu gratis kita makan itu kan. Jadi itu yang di Saudi ya, sehingga Sabilillah itu maksudnya apa Ustaz? Di Mekah dan sekitarnya, tapi paling tidak yang di Mekah dengan Madinah lah yang saya dulu pernah alami ya. Kalau habis buka itu di pelataran masjidnya? Iya, di pelataran masjid di mana itu. Kalau di Mesir lain lagi, kita juga tidak kita berburu sama dengan teman-teman yang berburu nasi kotak kalau sekarang bahasanya ya. Kita juga berburu di sana, tapi di sana itu biasanya pusatnya masjid. Jadi memang ada pengumuman, bahasa mereka itu namanya Maidatur Rahman. Jadi jamuan untuk kan Ar-Rahman itu jamuan Tuhan lah bahasanya ya. Kita mesti masuk di situ dan mesti kita dapat
mesti kita dapat itu berburu selama bulan Ramadan. Nah, kita itu sekalian nanti janji, oh masjid apa, ini masjid Azhar, masjid apa. Nanti kita sholat di situ, mendengarkan kajian-kajian yang ada Kajian di dari situ, Syekh ya. tadarus yang ada di situ, dan kita buka puasa. Ya itu syiar-syiar Ramadan yang hampir semua negara terus terang. Semua negara, bukan saja negara Arab ya, Arab tapi ya. semua negara. Bahkan ada yang agak unik ya, saya melihatnya ketika saya di Sudan ya. Dan Luar biasa Sudan itu nih. negara miskin ya dulu, negara miskin. Tapi unik, saya belum pernah menemukan di tempat lain seperti. Jadi di Sudan itu kan jarang ya namanya warung, ya warung makan ya. Sehingga mereka itu rumah-rumah yang ada di pinggir jalan itu, umpamanya ada rumah berapa. Dalam setiap 3-4 rumah itu ambil makanannya, persiapan sahurnya dibawa ampar tikat di pinggir jalan. Kemudian mereka menggabung di situ, makanannya semua yang disiapkan dibawa ke situ. Orangnya orang acak gitu, Iya, siapa aja. Iya, jadi ada setiap orang yang lewat dan gitu. pada saat itu orang waktu berbuka boleh mampir. Oh, boleh. Memang itu disiapkan supaya orang yang ada di jalan itu mampir untuk makan seperti apa yang mereka makan gitu kan. Jadi itu coba itu uniknya ya. Bukan saja di masjid itu tapi setiap hari, Ustaz? Setiap hari. Emang itu orang-orangnya yang ingin berderma itu ya? Iya, ingin berderma. Jadi itu saya katakan tadi bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu dalam bulan Ramadan ini semua orang berlomba-lomba. Semua orang berlomba-lomba. Ya kita termasuk yang menjadi bagian dari kegiatan itu karena kita mahasiswa ya. Saya waktu itu ya awalnya, setelah itu menjadi orang KBRI. Kita KBRI juga mengadakan sesuai dengan kultur budaya kita. Tapi mereka seperti itu, di masjid juga mereka begitu. Semua orang-orang kayanya itu menurunkan apa namanya untuk namanya memberi buka, karena ya itu tadi bahwa kemuliaan memberikan buka puasa itu adalah sama dengan kalau dengan orang yang melakukan puasa itu sendiri itu kan. Bagaimana coba bayangkan kalau satu orang memberikan sampai 5.000 kotak. Ya, coba. Berarti ada 5.000 pahala dari orang itu kembali kepada dia untuk keberkahannya kan. Nah ini kan kita masih menghadapi beberapa hari lagi. Nah karena saya pengalamannya lebih banyak di Timur Tengah, jadi banyak orang itu memang akhirnya hafal Quran karena kondisinya ada di masjid selama bulan Ramadan. Dan Ramadan itu pindah dari kamarnya ke masjid. Disitulah mereka belajar. Itikaf di itu, iya, itikaf. Kalau kita kan itikafnya 10 terakhir itu kan. Kalau itu enggak pindah. Full ya? Malamnya itu di malamnya mereka ya di situ, siangnya mereka di situ gitu kan. Belajarnya di situ dan jangan salah paham bahwa bulan Ramadan itu tidak. Bulan Ramadan itu justru mereka itu pakai untuk belajar, pakai untuk beribadah, pakai untuk bersosial. Malah makin produktif ya. Makin produktif. Itu sebabnya pernah ada salah satu presiden Aljazair kalau tidak salah mengkritik itu bahwa bulan Ramadan itu membuat para pegawai ASN mereka itu kinerjanya turun. Padahal sebenarnya setelah disurvei ternyata kan tidak, malah tambah. Memang pengurangan waktu kerjanya kelihatannya lebih kurang. Umpamanya dari 7 menjadi 8. Kemudian nanti jam 3 sudah pulang. Tapi kan mereka tidak ada lagi yang namanya sarapan pagi, tidak ada lagi minum teh, tidak paling salat, tidak ada lagi apa. Padahal kalau sebelumnya kan itu ada, maka itu tambah produktif gitu kan. Produktif. Itu bagian dari yang namanya Ramadan itu. Jadi sebenarnya kalau yang kami saksikan di Timur Tengah itu siang malam itu Ramadan itu. Jadi ada namanya fanus ya kalau di Mesir itu. Lampu-lampu lentera itu simbol-simbol apa namanya. Kalau kamu bikin kaligrafi itu kan ada lampu-lampu yang digantung itu. Simbol Ramadan itu. Semua jalan penuh itu. Jadi memang benar-benar dirayakan. Jadi sahabat ini orasi ini
Wah, itu cobalah searching-searching di Iya. di YouTube itu bagaimana Ramadan di Hmm, mana. Itu asik sekali. Kita tidak pernah merasakan yang namanya Ramadan itu seperti hampa gitu ya. air hampa, itu tidak ada. Ya, Semua ada sama ya. air rame, ada isinya, Hmm. asik gitu kan. Ya, asik. Saya berapa negara yang saya pernah merasakan ya. Itu seperti itu. Kira-kira Ustadz, kalau secara spesifik Ustadz, kalau secara spesifik gitu ya, eh, apa pelajaran yang bisa kita tiru dari kebiasaan orang-orang Timur Tengah itu ya, orang-orang luar negeri itu dalam memaksimalkan ibadah Ramadannya. Ya, kemudian teman-teman ini sholat orasi bisa meniru mereka gitu. Secara spesifik Ustadz, mungkin kegiatan Ya, mereka. spesifik pertama ya, karena berangkat dari surat apa itu? Apa Inna anzalnahu fi lailatul qadar, suratul qadar ya. Al-Qadar. Berangkat dari situ bahwa itu akan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan tidak digambarkan seperti apa. Abstrak. Nah, tapi kita meyakini bahwa itu adalah kemuliaan yang diturunkan kepada Tuhan, kepada manusia oleh Manusia. Tuhan, dan kemuliaan itu nanti bentuknya bermacam-macam. Kita sebagai seorang yang menuntut ilmu, tentu kemuliaan itu akan berkaitan dengan harapan kita intelektual, menjadi profesional, menjadi apa, yang lain mungkin yang berkeluarga akan menjadi bahagia, apa dan jadi di situ berangkatnya. Nah, dan mestinya kan kita juga di Indonesia seperti itu, gitu kan, seperti itu ya. Kultur budaya Indonesia ini sangat kaya sebenarnya, bagus. Tapi ya harapan saya sih sebenarnya untuk sahabat orasi khususnya mahasiswa. Oke. Ayo kita perbaharui niat kita. Hmm. Mumpung Sebenarnya masih ada kita waktu kan. ada waktu. Allah mengatakan itu kan, kita salah ke ibadi anni fa inni qarib. Coba kulkan itu doamu yang malam itu. Jangan pakai tidur tadi. Jangan ya, kalaupun tidur itu mimpimu akan menjelang tidur itu, mimpimu itu adalah mimpi masa depanmu, baik kepada orang, baik kepada dirimu. Jadi selalu niatmu itu adalah kebaikan ya, khususnya orang tuamu ya, orang tuamu itu penting sekali. Saya punya pengalaman karena masih saya itu bukan orang dari berada. Kan saya sekolah itu semua pekerjaan sudah pernah saya kerjakan, yang alhamdulillah saya hidup sampai sekarang. Jadi saya Alhamdulillah. merasakan itu, tapi ya itu pokok sekali. Ramadan itu adalah merupakan titik mulai menata ya, dan ya jangan jauh dari masjid lah. Masjid ini jadikan sebagai karena kalau Anda di masjid mesti membaca Al-Quran, karena melihat orang lain membaca Al-Quran, mesti menghafal Al-Quran atau bagaimana gitu kan. Itu dan hampir saya melihatnya bahwa teman-teman saya yang kerjanya di masjid, siang malam ada di masjid, itu rata-rata berhasil kok. Berhasil, bukan saja berhasil bahwa dia akan jadi profesor, tidak begitu, tapi dia berhasil dalam kehidupannya. Di dalam Karirnya kehidupannya. sukses gitu ya. Iya, sukses. Karirnya sukses, sekolahnya sukses. Dan saya kembali mengingatkan, seperti Quraisy Shihab itu kan pernah mengalami yang namanya seperti yang kalian teman-teman alami ini. Profesor Quraisy Shihab. Iya, Prof. Quraisy Shihab itu tinggalnya di apa namanya, di samping masjid di samping masjid Azhar, ada asrama di situ. Hari-harinya itu kan ada di Masjid Azhar itu sebagai marbot. Ya memang di sana Oh. marbotnya tidak sama dengan kita di Oh sini ya. iya. Tapi kan dikatakan anak masjid karena di masjid situ ada. Nah ini juga ya, saya sekalian juga menyampaikan kepada teman-teman yang ada di LPPI besok. Masjid-masjid di luar negeri itu ada kursi. Setiap tiang itu ada kursi. Hmm. Kursi itu nanti ada orang yang ngajar ilmu. Nah, jadi ilmu hadis, ilmu tafsir. Sebenarnya dulu saya sudah pernah merancang itu, sehingga mulai ada namanya Taman Quran, ada kajian, itu mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu masjid itu menjadi indah untuk di anu. Nah, ini
tolonglah ini. Tadi Pak Rektor juga, Pak Wakil mantan Rektor mengatakan, bagaimana etika besok? Nah, ayo, pokoknya etika besok. Nah, teman-teman itu kalau perlu pindahkan itu apa namanya pelajaranmu, apamu ya yang tidak mudik ya ke masjid ini. Ya, insya Allah kita akan apa namanya proses seperti. Baik, terima kasih Hamsin yang telah menyampaikan pesan-pesan untuk kita semua, nasihat-nasihat ya. Luar biasa tadi banyak sekali nasihat yang kita terima. Salah satunya tadi di penghujung nasihat beliau adalah kita harus dekat dengan masjid ya. Karena pengalaman beliau selama di luar negeri itu ya orang-orang yang dekat dengan masjid itu tidak pernah gagal karirnya saja ya. Oke, mungkin terakhir Ustaz, ini closing statement sekaligus adalah pesan bagaimana kita agar istiqomah, agar konsisten menghidupkan amal-amalan yang kita laksanakan di Ramadan, tapi ya tadi ketika itu sudah bukan Ramadan lagi Ustaz. Ya, jadi sahabat itu kan selalu bermimpi apa yang dilakukan di Ramadan, bermimpi bagaimana dia kebaikan itu selama 6 bulan ke depan ini masih berkahnya itu masih dirasakan. Tapi dia bermimpi lagi 6 bulan kemudian, kan? Bagaimana 6 bulan kemudian itu dia bisa sampai apa namanya mentarhib Ramadan. Bagaimana dia bisa sampai ke Ramadan itu. Jadi gitu. mimpinya itu dibagi dua. Pertama ya 6 bulan pertama dia apa namanya menikmati apa yang telah dilakukan selama bulan Ramadan, dan mimpi keduanya itu 6 bulan selanjutnya bagaimana dia bagaimana menyambut bulan Ramadan. Jadi tidak pernah lepas dengan yang namanya Ramadan itu. Nah inilah yang kita perlu bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita jadikan budaya. Kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kita jadikan kebiasaan. Tadarus kita jadikan kebiasaan, bangun subuh, ya toh? Bangun jam 3 sahur, itu kita jadikan kebiasaan. Tapi jangan hanya bangun, nanti melakukan salat. Setelah subuh kita tadarus atau kita membaca pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari itu kan. Nah, begitu kebersamaan lagi kan, kebersamaan biasanya tidak merasa nyaman buka sendirian, bisa berbagi dan seterusnya gitu kan. Merasa tidak nyaman melakukan perbuatan yang tidak baik, ya kan? Itu terlalu apa namanya? Selalu ada dalam diri kita sampai kesehari-hariannya. Nah, kalau apa yang namanya orang Arab mengatakan itu Ramadan itu adalah tarbiyatun nafs, tazkiyatun nafs. Jadi sekolah. Madrasah Ramadan ya. Jadi Ramadan itu adalah bagaimana mendidik diri kita menjadi orang baik tadi itu, ya kan? Dan kemudian kan selama Ramadan itu kita bersih, selalu niatnya baik, selalu doa kita kalau merasa tergelincir sedikit saja mengatakan Allahumma inni shaim, ya kan? Lupa saja makan, itu kan? Saya puasa, itu oleh Allah diberikan hadiah, bahwa itu kamu tidak perlu membatalkan puasamu. Itu kan kebaikan-kebaikan yang muncul ya, mudah-mudahan ke depan itu teman-teman semuanya sahabat orasi kita mengingin jadilah kan kebaikan-kebaikan Ramadan menjadi karakter hidup kita sehari-hari. Itu saya kira pesan-pesan saya. Closing saya, karena ya sekaligus saya mohon maaf, saya tidak tahu apakah karena di LPPI mungkin saya tidak lama lagi ya, kepada teman-teman orasi, kepada teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan UMY ini terus menerus seperti ini, kita membangun karakter, membentuk karakter, dan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan ini juga terus menerus jadi kebaikan kita. Karena baiknya kita 24.000 mahasiswa itu menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, itu kan akan menciptakan kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Khairuddin Hamsin
yang telah berbagi ceritanya kepada kita semua, berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentunya. Semoga banyak manfaat yang kita terima, banyak hikmah yang kita bisa laksanakan seperti itu teman-teman Sobat Orasi. Juga kami berterima kasih kepada Ustadz Herun Hamsin telah berkenan hadir di sini Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua. Juga semoga Allah menjadikan kita semua yang mampu ya, dan juga Allah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai akhir. Begitu teman-teman semua, Sobat Orasi Podcast dimanapun Anda berada, cukup sekian podcast kali ini. Saya Hijam Fauji juga tim Podcast Orasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.